Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfiru lakum dzunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di masjid ini untuk menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pandemi COVID-19 makin mencemaskan. Jumlah warga yang terpapar rata-rata di atas 20.000 kasus per hari. Pasien bertumpuk, rumah sakit dan tenaga kesehatan mulai kewalahan. Sementara mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah mulai kesulitan mendapatkan obat-obatan. Bahkan sejumlah warga meninggal karenanya. Oleh karena itu, kita semua harus menjaga diri masing-masing sesuai anjuran para ahli di bidangnya, yaitu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini adalah salah satu bentuk dari ikhtiar kita agar terhindar dari paparan COVID-19. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Bagi kita kaum mukmin, setiap musibah harus dihadapi dengan keimanan, tentu agar tidak muncul persepsi dan sikap yang keliru. Pertama, seorang muslim wajib mengimani bahwa tak ada satupun musibah yang dialami melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 51 yang berbunyi, "Kulla yusibana ila ma kataballahu lana wa maulana walallahi falyatawakkalul mu'minun." Yang artinya, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran surat At-Taubah ayat 51. Yang kedua, seorang mukmin wajib memahami bahwa sepanjang kehidupan di dunia dia akan selalu mendapatkan berbagai ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan serta kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Maka, jika seorang muslim bersabar, ia bersih dari segala dosa karena kesabarannya menanggung berbagai ujian. Sabda Nabi SAW, "Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatru kahu yamshi alal ardi ma alaihi khotiyat." Yang artinya, seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Selain ridho dan bersabar, kaum muslimin juga diperintahkan untuk melakukan muhasabah. Umat wajib muhasabah atas kemungkinan dosa-dosa yang dilakukan yang menyebabkan datangnya bencana. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa beragam bencana datang justru karena ulah manusia itu sendiri. Seperti yang tuliskan dalam Quran surat Syura ayat 30 yang berbunyi, "Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat adikum waya fu'an kasyir." Yang artinya, musibah apa saja yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Eratnya, hubungan kemungkaran dan kejaliman sebagai sebab datangnya bencana adalah perkara yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Lalu ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami menyiksa mereka secara tiba-tiba. Ketika itu mereka terdiam putus asa. Quran surat Al-An'am ayat 44. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa saat kejahatan merajalela, Allah Subhanahu wa taala akan meratakan bencana. Suatu ketika Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa
padahal di sekitar kita ada orang-orang soleh? Beliau menjawab, ya, jika kemungkaran itu sudah merajalela. Hadis riwayat Al-Bukhari. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kemungkaran telah merajalela. Lalu datanglah bencana yang juga menimpa orang-orang saleh selama pandemi ini. Dilaporkan ada sekitar 584 ulama yang meninggal karena wabah. Belum termasuk para imam dan pengurus masjid, serta para ustadz pembimbing umat lainnya yang juga wafat karena wabah. Hadirin jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Karena itu, selain berikhtiar mengerahkan kemampuan teknologi, kedokteran dan obat-obatan, kaum muslimin harus melakukan taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan menaati semua aturannya, menjauhi larangannya, serta kita harus menjadikan agama sebagai petunjuk, tidak memusuhi Islam, tidak menuduh Al-Quran dan Islam sebagai ancaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini dari tengah-tengah umat dan kita bisa kembali normal sehingga dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala min yauminkum tiwatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim liya wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sholatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri kami dan juga bagi orang lain. Semoga kita tetap di dalam golongan orang-orang yang soleh. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibun da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.